Hey, and welcome back to Jurnal Basi barengan sama dua Basi, ada Akbar dan Naka. And ya, Hai. halo. Berasanya udah lama banget ya Bar, kita nggak rekaman. Banget nak, ini aja udah kita rekaman sudah bener-bener beda pulau ya. Enggak pulau sama, beda daerah. Di daerah. Mungkin kalau yang dengerin episode ini juga apa nggak ngeh kali ya, udah lama. Kita udah lama nggak ini juga ya, nggak publish juga ya. Ya. As a reminder, Jurnal Basi let's go. itu ya podcast tentang pengalaman gue sama Akbar in terms of our process in adulthood, dan kita share dikit tentang pengalaman kita and what we think, and hopefully what we share to you, our audience, bisa membantu, bisa jadi acuan hopefully. Yoi. Dan apalagi Jurnal Basi ini akan membahas tentang mindset apa sih yang harusnya kita punya, atau masa problematika menuju dewasa. Ya seiring zamannya berkembang, kondisi sekarang juga kita juga beradaptasi lah ya Bar. Banget, apalagi ya zaman sekarang rekaman yang dulu kita awalnya di studio ya kan, terus kembali ke rumah lu, terus PPKM ada lagi. Struggle tuh kita awal-awal podcast itu lagi jalan PPKM. Begitulah namanya ya, kita nggak tahu waktu itu gimana kan. Yep. Dan sekarang ya berkat Riverside kita lebih lancar lah ya rekamannya sekarang. Yoi, dan kualitasnya bagus banget sih kalau pada yang lihat videonya dan juga suaranya nanti di Spotify ya. Ya belum disponsor, tapi ya Riverside, if you hear this, we're very thankful and hopefully you can reach us. Yeah. So balik lagi, our topic today is about karena kita juga tadi udah ngomongin kolaborasi gue sama Akbar, kita ngomongin hari ini tentang apa ya, lebih ke tips dan gimana lo lebih produktif di masa remote working saat ini, karena kan gue kerja, Akbar juga kerja, kita berdua banyak tektokan sama orang-orang tuh ya, mostly remote. Sama kita juga nggak tahu ya, pandemi Kayak susah banget sekarang kan buat ketemu sama orang ya. Iya susah, sama kita nggak tahu nih pandemi sampai kapan. Even tahun depan pun kita juga ya mungkin masih akan ada terus itu pandemi. So hopefully with this episode kalian bisa lebih kebayang dengan produktivitas kantoran atau kita saat ini tuh kayak gimana. Ya tadi ya mungkin awal-awal dari kita mungkin kasih beberapa case kali ya. Untuk case-nya tadi ya, as I said before, kita yang awalnya rekaman podcast offline, entah itu di rumah gua atau kita sewa studio. Ya dari offline itu kita mulai harus nyari jadwal yang cocok lah. Gue sama Akbar keluar kos, either itu di transport atau di mana. Tapi kita juga ya rela-rela aja sih. Tapi as time goes on, ternyata Akbar sekarang ini lagi nggak sedaerah sama gue, which is ya lumayan beradaptasi kita jadinya ya. Lumayan jauh. Betul. Kalau dulu sih masih nggak sedaerah juga, tapi masih bisa lah gue kunjungin ya kan. Iya masih bisa dijawab. Ini sekarang menghabiskan 5 jam baru gue bisa berkunjung sama Naka. Pakai pesawat dong. Iya sih, bener sih. Lain kali gue naik pesawat aja dari Semarang ke Jakarta deh. Capek bawa mobil. Iya. Lu tuh nggak kapok-kapok? Belum kapok ya? Belum kerasa di badannya, masih umuran segini nak. Nanti umur 30 baru berasa.
Iya, true. Oke, Dan akhirnya setelah kita nyobain apa ya remote, bisa dibilang remote recording kali ya kayak gini, mhm, agak menghemat waktu juga tuh kan. agak menghemat waktu. Kita ya sekarang ini kayak kita rekaman malam juga nggak, apa, santai-santai aja, nggak perlu, Mhm, ngelihat jam, terus that's one of the pros sih menurut gua. Ya, waktunya mhm, jadi lebih fleksibel lah ya. mhm. Dan walaupun ini kita coba ngambil contoh kasus lagi kalau di kantor, Mhm, bagi kantor juga ya hemat banget waktu yang kadang-kadang mungkin harus eee, kayak gue nih harus meeting ke Jakarta untuk ngobrol sama orang Jakarta gitu kan. ya, Sekarang bisa kayak meeting online aja gitu kan. Jadi menghemat biaya juga tuh bagi-bagi perusahaan kan. Nggak ada biaya keluar buat dinas dan segala macemnya. yoi. Biaya gorengan berkurang ya kalau meeting ya. Itu bener. Wah anjir ya bener gorengan itu. Kayaknya makanan wajib kalau ada meeting tuh gorengan. Katanya mau sehat tapi kasihnya gorengan ya begitulah ya. Mmm, anything you wanna add? Hmm. Nah, tapi juga jeleknya udah work remotely gini, kalau gua sih enak ya. Sekarang agak susah tuh ngebatasin mana kerja, mana kehidupan gitu loh. Apa ya zaman waktu di sini juga sih apalagi di rumah waktu itu kayak ke kasur deket. Tempat kerja gue kayak cuman jalan satu ini udah ini. Itu dia kadang-kadang kayak bikin gak efektif gitu loh kadang-kadang. Kalau nggak ada separasinya gitu Oke. kan. Tapi, iya sih. Jadi kalau kayak gitu, lo jadi balik lagi ke episode-episode kita kemarin nggak sih, yang hustle culture itu bisa Mhm, juga nyangkut-nyangkut ke situ? mhm. Ih banget. Apalagi kayak tadi kan, waktunya sih fleksibel. Nah kita nih malam recording sih enak. Cuma kalau kerja sampai jam segini, ah jangan deh. Jangan ya, Ujung-ujungnya kayak episode kemarin hustle culture lagi aja jadinya. Burnout lagi. burnout lagi. Tapi enaknya ke depannya sih, akan kayak gini nggak sih? Kita kan sempet bahas hybrid working juga kan. Mhm, mhm. Ke depannya mungkin kayak Ah, ya gini kayaknya ya, bakal mhm, soalnya kan beberapa perusahaan udah aplikasiin remote working as part of their culture sih. Nggak tahu sih kalau di Indonesia, tapi kalau di luar-luar gitu, kalau gue lihat mereka mhm. kayak ngasih, eee, opsi remote working atau flexible hours gitu as part of their benefit to work for their company Oh, gitu. itu enak banget sih. Tapi ya sedikit info juga sih walaupun belum dijalanin, even di kantor gua pun yang Naka tahu cuma pendengar tahu nggak ya? Nggak usah dikasih tahu lah ya. Itu pun lah karena belum pasti nih, baru ada survei doang, Nak. Hmm, Ada, survei buat ya itu kerja hybrid kayak gitu. wah, tapi ya enak gak enak sih. Satu sih lo enak, lo deket sama keluarga Mhm, mungkin. Nggak enaknya ya iya itu lo dia. harus tahu kapan lo kerja, kapan lo, apa, doing your personal life mungkin kali ya gitu ya. Itu dia. Nah, selanjutnya dari kasus-kasus ini, gimana kita buat produktif, masa remote working ini, Nak, ya? Ada tips nggak sih? Kalau dari gue, ini yang gue apply ke diri gue juga ya. Jadi, apa Kan sih, jadi sebenarnya kalau menurut gue contoh terbaik itu elu, Nak. Kalau gue udah agak jangan dong, nyerempet ke hustle culture kurang ajar kayak capek capek. nggak gitu juga, gue kadang juga capek, burnout juga. Masih kok, masih. Masih Masih sama masih ya? masih sama. Lanjut, Nak. Oke, dari gue mungkin kalau dari segi gimana lu lebih produktif ya di, apa ya, gue Mhm, bilang era remote working ini, jadi, eee, I guess I put, half an hour mhm, sebelum jam kerja gua, atau kayak, pas gua baru mau mulai, half an hour, gua list-listin dulu, task gua itu apa aja, terus gua urutin based on mhm, priority. Habis mhm, itu dari situ udah deh,
gue kerjain sedikit-sedikit, ya gue kerjain, tapi di selang itu biasanya gue break dulu 15 menit, terus gue setengah jam atau sejam gue fokus lagi kayak gitu-gitu sih. Paling dari gue itu. Dari Bapak Akbar? Wah itu bener banget sih Nak. Kalau kayak gue, ini gue nyontoh buruknya gue tuh gak ada bikin list kayak gitu. Itu kayaknya sih morning routine lu kalau sebelum kerja kan sebenarnya kan. Iya. Wah itu kok kerasa banget, nggak bisa deh para pendengar dan listeners sekalian buat produktif kalau nggak kayak Naka tadi tuh bikin to do list dan segala macam dan morning routine yang oke. Nah tapi kalau tips dari gua sebagai yang nggak bikin to do list ini untuk bedain nih separasi ini gue tuh lagi kerja atau lagi baru bangun tidur, yang pasti harus mandi sih. Udah mandi terus kayak get well dressed atau ya pakai, gue waktu di rumah Nak, iya gue tuh working remotely gitu, working di rumah, work from home gitu kan. Gue mandi, gue pakai baju terbaik gue, pakai celana jeans yang nyaman, dan terkadang yang paling sampai menurut gue orang rumah gue aneh, gue pakai sepatu. Padahal nggak kemana-mana. Oke. Literally, padahal nggak kemana-mana, tapi ya coba kerja di dalam kamar aja gitu kan. Cuman ketika gue berpakaian rapi, pakai sepatu gitu, mandi ya, itu jadi kayak separation antara gue ini lagi kerja loh, bukan lagi di rumah santai-santai. Iya. Ya itu bener juga tips lu yang untuk istirahat 30 menit itu Nak. Ya, karena gua itu kadang-kadang makan siang yang sebenarnya tepat banget buat istirahat ya, itu gue lewatin, tau-tau udah jam 1 kayak aduh kok gue baru makan, atau jam 3 gue baru makan. Oke, jadi emang berarti dari lo itu ya separate business kerja sama personal, terus sama cukup nyisain waktu buat istirahat lah, either itu for lunch atau emang buat relaksasi gitu lah ya. Kayak kata lu tadi Nak, biar habis istirahat fokus lagi gitu loh buat kerja. Sama ini kali Nak ya, gue baru kepikiran lagi. Gue sih waktu zamannya work from home di rumah ya, karena mungkin orang tua gue atau orang rumah tahu gue di rumah, itu tuh kadang komitmen harusnya kayak orang rumah tuh tahu ini tuh jam kantor, gue nggak bisa disuruh-suruh buat beli inilah beli itulah. Yang disangkanya kan karena ketika kita working remotely atau work from home itu kan kita ada di situ gitu loh. Iya. Dan kita boleh disuruh-suruh. Kayak gitu juga. Kadang-kadang aduh lagi meeting tapi disuruh ambil makanan ini atau ini, aduh mau produktif malah jadi gak produktif gitu loh. Ini ya harus dikasih tahu sih, cuman kan sekarang udah nggak apply kan ya, karena kan lo udah sendiri ya. Ya itu bener, nggak ada sekarang suruh-suruh, paling kalau belum ada siapa-siapa juga lagi. Ya paling dari gue tambahin yang tadi lo bilang itu ada istirahat jeda itu sebenarnya ada, there's this technique that is called Pomodoro technique. Jadi ya itu biasanya sih 25 menit fokus, terus dia istirahat 5 menit terus balik lagi. Tapi iya. Oh, jadi ada literally yang mempelajari gitu ya? Dan tekniknya ada? Iya, itu namanya Pomodoro Technique. Banyak aplikasi yang kayak mendukung gitu sih. Ada Pomodoro, aplikasi Pomodoro kalau nggak salah namanya. Nah itu emang tekniknya kayak gitu. Udah banyak sih kayak buat bantu produktivitas, buat lebih fokus. Karena ketika remote working kita yang nentuin ya, kalau kita nggak bisa nentuin ya udah molor ngaret. Tuh. Nah, sama satu lagi
bikin atau cari playlist fokus. Kalau gue sih biasa dengerin lo-fi Oh. atau Ya, itu bener banget. Yoasobi. That tambah kalau gue enak ya. Ya, Itu abis Yoasobi, lagu-lagu opening. Ini kenapa kita jadi geeky anime wibu begini? Nggak apa-apa ya. kan episode kemarin List mereka udah lagu-lagu tahu anime ya yang kita bener-bener- wibu ya. Oh iya bener. Apa itu gue bener-bener lagu-lagu yang kadang-kadang ya ngedengerin itu terlalu semangat kerja. Ketika gue work from home, ada Gojek ngetok aja suka nggak kedengeran karena serius kerja gitu. Jadi bener produktifnya over. Itu dia makanya make a playlist, make a productive playlist, your focus playlist, biar ya lo kerja, lo ngerjain tugas lebih fokus. Oh iya, sama satu lagi. Walaupun ini sebenarnya tidak terlalu cocok untuk ditiru pada saat pandemi ya. Coba pada saat lu bisa nanti ke depan nih, kita udah work remotely gitu. Work remotely itu kan harus di rumah. Iya nggak sih? True. Lo bisa di cafe. Misalnya mau bisa di cafe atau segala macem. Nah, cari tempat-tempat yang emang menurut listeners atau kalian sendiri pas kerja itu nyaman. Betul. Cuman kalau lagi pandemi gini tetap menjaga protokol kesehatan ya. Ya betul. Sama kalau misalkan meeting mungkin jangan ke cafe kali ya, tetap di rumah. Cuman kalau misalkan nggak meeting nggak apa-apa lo ke cafe. Kurang kondusif soalnya. Kadang-kadang pas lagi meeting cetring gitu kan. Kamu di mana? Dapur bu, lagi ada yang masak gitu. Well, they're not wrong. Iya, bener kan. Okay, any closing statement? Jadi kalau bagi listener semua nih yang sekarang ngerasa kurang produktif, terus kayak gak bisa nih bedain, atau kayak gue lah yang kadang-kadang terlalu overwork dan burn out, coba deh dilakuin tips beberapa ini yang dari Naka tadi, yang bikin to-do list, terus kayak ya itu to-do list itu jadi morning routine lu gitu kan. Terus yang pasti mandi, jangan baru bangun langsung kerja dan meeting. Itu saya curhat. Jadi pernah gue sambil mandi sambil mendengarkan meeting, itu tidak boleh dilakukan ya. Kurang fokus bapak nanti. So mandi abis itu abis itu get well dressed ya, dan jangan lupa kayak kata tadi Naka, ambillah break 20 menit untuk ya biar fokus lagi gitu sih Nak. Sama playlist to support your focus. Yes, that's true. Okay, thank you Bar for the closing statement. Jangan lupa untuk subscribe Jurnal Basi di YouTube, follow us on Spotify, Instagram. For more content like this on this konten artikel, lo bisa ke adolescenceid.com, and hopefully we'll see you in the next one. Bye. Okay, bye.